Nah, sekarang kita melanjutkan kembali. Di sini pengarang kitab memberikan redaksinya dengan kata-kata wala tunkihu ajuzan wala akiran. Dan hendaklah kamu kalau mau menikah, katanya jangan memilih ajuzan, orang yang sudah tua. Ya, jadi jangan istri ya nenek-nenek. Nah, begitu. Ya biasanya orang kalau mau mencari istri berarti cari yang muda biasanya. Seorang laki-laki yang muda cari ya calon suaminya yang muda juga. Pemuda biasanya nyarinya yang gadis. Nah, begitu gadis biasanya mencari yang bujangan. Nah, itu sebagai salah satu sunnatullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan mencari calon istri atau suami yang akiro. Yang akiro itu yang suka melukai. Cari orang-orang yang baik, yang hatinya baik. Ya, itu begitu. Jangan yang memang dia suka menyakiti. Kalau orang laki jangan yang suka tangannya nih ringan, dikit-dikit nampak, ya, dikit-dikit mukul. Nah, ini bahaya, ini nggak boleh. Ya, begitu juga seorang ya suami mencari calon istrinya juga yang berhati lembut, berhati baik. Jangan sampai yang suka melukai, sehingga tidak ada penyesalan setelah terjadi pernikahan. Ya, karena memang pernikahan ini diharapkan supaya terus berlanjut. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali apa? Kecuali kematian. Itu kalau bisa begitu. Ya, jadi artinya jangan sampai kita ini ya hanya mencoba-coba. Ya, jadi menikah itu bukan hanya mencoba. Ya, setahun 2 tahun selesai, seperti kawin kontrak namanya. Nah, itu ada namanya, Bu, namanya nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu, Ibu, adalah nikah yang hanya ya diwaktukan. Ada yang cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun selesai. Nah, kita nggak begitu. Ya, jadi bukan karena coba-coba, tetapi ingin ya pernikahan itu menjadi langgeng. Ya, seperti pernikahan Nabi Allah Adam dengan pernikahan ya Siti Hawa. Seperti pernikahan Nabi Allah Yusuf dengan Siti Zulaikha. Seperti pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Seperti pernikahan Nabi Muhammad dengan pernikahan Siti Aisyah. Seperti pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah Az-Zahra, ya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya biasanya orang kalau memberikan doa-doa pada saat orang menikah, nah itu begitu biasanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada 2 mempelai ini seperti yang Engkau telah berikan keberkahan kepada Nabi Adam dan kepada Siti Hawa dan seterusnya. Nah, inilah makanya cari, jangan sampai calon-calon suami maupun calon istri orang-orang yang suka melukai. Ya, itu akiro namanya. Nggak boleh, jangan. Ya, nanti menyesal. Nah, seperti itu. Makanya yang namanya pernikahan itu benar-benar perlu dipikirkan. Kelihatannya ya itu hal yang sepele, tapi itu hal yang penting. Sehingga dikatakan pernikahan itu adalah salah satu bentuk ikatan, ya ikatan yang terjadi pada 2 insan manusia, ya yang benar-benar sehidup semati. Nah, seperti itu. Kecuali nanti memang kalau memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Sehingga ada ya Rasulullah bersabda abghadul halali indallah at-talaq. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah walaupun halal. Apa? Tolak. Itu enggak ada jalan lain. Sudah tidak ada lagi jalan lain kecuali cuma satu-satunya tolak, berpisah antara istri dan suami, berpisah antara suami dengan istri. Sebenarnya jangan sampai terjadi. Namun kalau memang sudah tidak ada jalan lagi, itu Rasulullah bilang abghadul halali indallah at-talaq.
Ya, jadi itu halal tapi dibenci, tidak disukai sama Allah. Ya, apa? Tolak. Nah, itu makanya jangan sampai terjadi. Makanya kita harus cari, ya jangan sampai calon suami yang ringan tangan. Ini kadang-kadang banyak. Ya, suami-suami yang suka mukul kepada istrinya. Nauzubillah min zalik. Atau sebaliknya, istri mukul suami. Nah, ini lain lagi. Ya, jadi jangan. Anak aja kagak boleh. Anak mukul ibu, anak mukul orang tua. Ini masya Allah dosa besar. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu begitu Allah bilang. Jadi seorang anak, Bu, jangan sekali-kali berani memukul orang tuanya. Orang mengatakan kata-kata membentak, itu udah nggak boleh. Apalagi berani beri mukul. Masya Allah. Anak kalau udah berani begini, cepat mohon ampun, istighfar. Tidak ada keberkahan sedikit pun ketika anak sudah berani melawan orang tuanya. Apalagi sudah berbuat kasar kepada orang tuanya, apakah kepada ayahnya ataukah kepada ibunya, lebih-lebih ibunya. Ya, itu masya Allah. Jangan sampai kita nih, Bu, sebagai anak dari orang-orang tua kita, jangan sekali-kali nyakitin orang tua kita. Ya, itu begitu. Jangan sampai, sebab itu dosanya berat sekali. Banyak dosa yang kadang-kadang siksaannya nanti ditangguhkan sampai hari kiamat. Tetapi dosa sama orang tua itu tidak akan ditangguhkan lagi di akhirat. Di dunia udah mungkin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, apalagi suami nyakitin istri, istri nyakitin suami, jangan. Ya, nggak boleh. Makanya awalnya disuruh begitu tuh, cari jangan sampai calon-calon pasangan itu akiro, artinya akiro yang suka nyakitin. Nah, nggak boleh seperti itu. Fa inna dziraral muslimin, maka sesungguhnya keturunan-keturunan orang Islam semuanya tahta zilil arsy, nanti di bawah naungan arasnya Allah. Tahdanuhum abuhum Ibrahim, yang selalu dijaga mereka oleh ayahnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, Bu, anak-anak kita yang mungkin meninggal masih bayi, meninggal masih kecil, itu nanti akan dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, oleh Siti Sarah, oleh Siti Hajar. Dirawat itu ibu sampai besar. Nah, nanti anak-anak tersebut nunggu orang tuanya. Nanti dia nungguin orang tuanya. Dia akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang tuanya. Bahkan di depan pintu surga, anak tersebut sudah nunggu-nunggu kapan orang tua saya datang. Dia akan tuntun, dia akan tunjukin untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah, itu beruntung kalau ada orang tua yang kebetulan punya anak meninggal masih kecil. Makanya dulu orang-orang tua kita bilang tuh, kalau kita punya anak meninggal masih kecil, itu namanya apa? Celengan, tabungan. Tuh orang tua kita bilang begitu. Dan itu berdasarkan dengan hadis Nabi. Ada hadisnya, bunyinya ada. Kita kalau kebetulan punya anak baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya, masih kecil, bulan balik, meninggal dunia. Nah, itu termasuk celengan buat orang tuanya, tabungan buat orang tuanya. Sehingga itu nanti yang ngerawat siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nih dalam hadis ini dijelaskan. Jadi anak-anak kita itu yang masih kecil, yang udah meninggal dunia, dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan nanti anak tersebut akan menunggu di pintu surga. Mana orang tuanya? Dicari orang tuanya.
Ketika ada tuh orang tuanya dituntun tuh ibu-ibu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita Bu kalau punya anak walaupun meninggalnya 1 bulan, ya 1 tahun, 2 tahun, itu kalau bisa, kalau kita orang tua punya rezeki, bikinin akikahnya, ya buatin akikahnya ibu. Itu Ustaz, anak saya meninggal masih kecil, usianya baru 3 bulan, usianya baru 6 bulan, udah meninggal, usianya baru 1 tahun. Bagaimana? Apakah boleh saya buatkan akikah? Yang bagus buatin akikah. Sebab nanti anak kalau belum dibuatin akikah, sementara orang tuanya mampu, itu anak nggak akan memberikan syafaat. Ya, itu anak tidak akan memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Tuh begitu. Ya, makanya ya kalau memang orang tuanya sudah punya kemampuan, walaupun anak itu udah meninggal dunia, ya kasih nama, kemudian bikinin akikah. Sebab nanti anak kita akan dewasa, akan dirawat besar. Siapa yang merawat? Siapa yang akan mendidiknya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, nanti ketika dia udah dewasa, udah nunggu, ya dia akan memberikan syafaat, dia akan memberikan pertolongan dan membela orang tuanya, dituntun orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau udah diakikahkan. Kalau ada yang nanya, Ustaz gimana kalau belum diakikahkan? Dalam satu riwayat kata Nabi, anak yang belum diakikahkan dia tidak akan bisa memberikan syafaat buat orang tuanya. Nah seperti itu. Tapi kalau orang tuanya mampu, begitu. Kalau mampu bikinin akikah. Kalau orang tuanya kagak mampu, ya ini sekedar sunnah, ya muakkadah, ya sunnah yang sangat dianjurkan. Ya itu seperti itu. Ya sehingga sampai balik masih ada anjuran. Nah kalau udah balik udah cukup. Kalau bisa anak tersebut sampai balik belum diakikahin sama orang tuanya, boleh dia akikah sendiri. Ya misalnya Ustaz, saya dulu orang tuanya belum mengakikahkan saya. Bagaimana kalau saya mau akikah sendiri sementara saya memang sekarang udah dewasa? Ya nggak apa-apa. Ibu udah ada rezeki, ibu ada uang, mau bikin akikah dulu karena waktu kecil orang tuanya belum sempat mengakikahkan karena belum ada rezekinya, boleh. Cuma jangan pakai gunting rambut. Nah, begitu. Cukup diapain? Diakikahin aja. Enggak usah pakai gunting rambut. Nggak sudah tua pakai gunting rambut ya. Ya pakai asrokol digunting satu-satu ya. Nah, nggak usah. Jadi cukup diakikahkan saja. Nah seperti itu. Ustaz, iya. Kalau yang keguguran gimana? Yang keguguran belum, ya. Karena memang ya minimal kan yang disunnahkan ya akikah itu hari yang ke-7. Ya hidup hari yang ke-7. Nah begitu. Jadi kalau keguguran tuh belum dianjurkan, begitu. Kenapa? Belum, ya, karena memang usianya yang disunahkan lahirnya yauma sabi'i, begitu kata Nabi. Pada hari yang ke-7, sudah seminggu, udah sebulan, ya hidup kemudian meninggal. Nah itu tetap disunahkan diakikahkan, dikasih nama dan diakikahkan. Ya, jadi sunnahnya yauma sabi'i, pada hari yang ke-7 disunahkan untuk diakikahkan. Nah kebetulan usia 1 bulan meninggal dunia. Nah ini jadi tabungan, jadi celengan buat orang tuanya. Seperti itu. Nah itu jadi dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Nabi Muhammad disebut dengan Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Isa Ruhullah, kalau Nabi Musa Kalimullah. Nah itu ada beberapa nabi yang punya nama istimewa. Nabi Isa Ruhullah, ruhnya Allah. Ya, karena memang ya Nabi Isa itu enggak punya bapak. Ya, ibunda Siti Maryam itu bisa hamil dengan sebab Allah perintahkan malaikat meniupkan ruh
ya kepada ya Sayyidatina Maryam. Nah, itu makanya Nabi Isa disebut dengan Ruhullah. Nah, kalau Nabi Musa Ibu ya disebut dengan Kalimullah. Sebab Nabi Musa diberikan keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah, berhadap-hadapan langsung, dan dia bisa berbicara. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Tuh dalilnya. Makanya Nabi Musa disebut dengan Kalimullah. Nah, kalau Nabi ya Ibrahim itu disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim enggak pernah makan sendirian. Dia kalau mau makan selalu ngajak teman. Jadi Nabi Ibrahim kalau sendiri bulan bisa makan dia. Ngajak teman baru dimakan. Kalau mau makan siang ngajak teman dulu. Ya, kalau mau makan malam ngajak teman. Itu begitu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim meminta, ya Allah saya kepengen menyuguhi semua makhluk-makhluk Allah. Akhirnya Allah ciptakan garam. Itu atas permintaan Nabi Ibrahim. Makanya di rumah kita rata-rata nggak punya apa-apa, tapi garam insya Allah ada. Nah iya Bu ya, insya Allah ada garam. Nah itu suguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim disebut dengan Abu Daifan, bapaknya para tamu. Jadi Nabi Ibrahim begitu mengistimewakan yang namanya tamu. Sampai-sampai dia kalau mau makan sendirian nggak enak, pasti ngajak teman. Ya beda kita kadang-kadang lagi makan ada tamu nggak jadi makan. Begitu. Ya, mestinya ajak tamunya, ajak makan. Nah seperti itu. Yastaghfiruna li abaihim. Jadi anak-anak tadi Bu yang sudah meninggal dunia dalam pemeliharaan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka senantiasa beristighfar, memohonkan ampun li abaihim. Buat siapa? Buat orang tuanya. Jadi ayah ibunya itu senantiasa dimintakan ampun oleh anak-anaknya. Ya, mereka di dalam surga dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim sambil mereka istighfar mohon ampun. Tuh yastaghfirun. Nah, ini di bulan Rajab nih, bulan ampunan. Kita disuruh banyak-banyak mohon ampun, istighfar. Ya, ini kita Bu sekarang berada di bulan yang sangat istimewa, bulan Rajab. Sehingga Rasulullah bersabda, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah bersabda, Rajabun syahrullah, bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Ini bulannya Allah. Sampai-sampai disebut dengan bulan Allah. Kenapa? Karena begitu mulianya bulan Rajab, begitu istimewanya bulan Rajab, sampai disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Sama seperti Ka'bah, satu bangunan yang begitu istimewa. Karena begitu mulianya itu bangunan, sampai Ka'bah disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Jadi disandarkan, diidopatkan kepada lafaz Allah, rumah Allah. Bukan berarti Allah punya rumah. Ya, Allah itu nggak seperti manusia, nggak seperti makhluk punya rumah. Tapi sekarang kenapa Ka'bah disebut rumah Allah? Begitu mulianya Ka'bah, sampai-sampai seakan-akan disandarkan kepada lafaz Allah, rumah Allah. Sebab ada orang yang bilang begini, wah ini rumah Allah, dilihat mana Allah? Ya, dikata Allah ada di situ. Iya, padahal itu sekedar nama karena begitu mulianya Ka'bah sampai disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab begitu istimewa sampai disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Makanya kita suruh sambut Rajab dengan sebaik-baiknya. Ada 4 bulan Bu yang sangat istimewa di antara 12 bulan yang Allah ciptakan. 3 disebut berturut-turut, 1 terpisah sendiri. Pertama yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 nih berturut-turut. Ya, Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram. Nah 1 terpisah sendiri. Mana? Inilah bulan Rajab. Sekarang udah tanggal 2 Bu. Ya, Kamis tanggal 1. Ya, kemudian nih sekarang Jumat tanggal 2. Biasanya ibu rajin menyambut bulan Rajab dengan apa? Puasa. Mudah-mudahan lagi pada puasa semuanya nih ya. Amin ya. Amin.
Ya, mudah-mudahan ibu semuanya lagi pada puasa. Ya, sambutlah ya bulan Rajab ini dengan ibadah-ibadah. Salah satu ibadahnya berpuasa. Itu puasa 1 hari di bulan Rajab, Ibu. Nanti Allah siapkan ada satu minuman. Ya, minuman yang sangat istimewa. Buat siapa? Buat orang yang berpuasa di bulan Rajab walaupun hanya 1 hari. Tuh, makanya walaupun 1 hari mau puasa, Bu. Ya, 3 hari nggak mampu, seminggu nggak mampu, ya udah 1 hari. Nah, begitu. Kalau mampu 3 hari, alhamdulillah. Lebih dari itu, alhamdulillah. Tapi minimal jangan sampai kita nggak merasakan puasa di bulan Rajab. Tuh, jadi puasa dah di bulan Rajab. Ustaz, saya belum. Insya Allah masih ada kesempatan. Ya, masih banyak. Rajab masih lama. Ya, jadi kita yuk puasa. Memang paling bagus dari awal, dari tanggal 1 terus puasa. Ya, tapi kalau kita nggak mampu, ya silahkan cari di waktu-waktu yang kita mampu. Itu diantaranya dengan puasa. Ya, karena Allah udah bilang tuh, Rajabun syahrullah. Nah, itu puasa, baca Quran, banyak-banyak baca istighfar, kemudian banyak baca Quran, banyak baca selawat, termasuk berinfak dan bersedekah di bulan Rajab sangat istimewa. Nah, seperti itu. Nah, habis bulan Rajab dilanjutkan sama Nabi, wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu ada bulan untukku. Ya, bulan Sya'ban itu dinisbahkan bulan Nabi Muhammad. Jadi nggak kalah pentingnya, nggak kalah baiknya bulan Allah terus bulan Nabi Muhammad. Ya, nanti jadi habis Rajab Sya'ban. Nah, habis Sya'ban wa Ramadanu syahru ummati. Sementara bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa buat umatku, buat kita semuanya. Tuh, jadi ini 3 bulan berturut-turut disebut semuanya punya keistimewaan. Kalau bulan Rajab bulan Allah, kalau bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad, kalau bulan Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa yang sangat familiar yang udah banyak ya dibaca oleh ibu, oleh kita semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan keberkahan kepada kami fi Rajab wa Sya'ban, nih di bulan Rajab dan insyaallah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Artinya kita minta supaya dipanjangkan umur, sehat badan sehingga bisa sampai lagi ke bulan suci Ramadan. Jadi yang namanya waktu Masya Allah cepat banget Ibu. Ya, kita kalau udah bulan Rajab habis Sya'ban habis Ramadan. Masya Allah. Makanya 3 bulan ini mudah-mudahan Allah kasih kita sehat ya. Ya, Allah kasih kita sehat sehingga bisa ibadah. Kita minta gitu, sehat ibadah. Ya, kalau kita sehat gampang am ibadah. Ya, seperti itu. Masya Allah. Boleh kita minta sehat supaya ibadahnya enak. Ya, dan gunakanlah, manfaatkan ini yang namanya bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih anak-anak kita yang sedang dirawat oleh Nabi Ibrahim Khalilullah yastaghfiruna li abaihim. Jadi mereka beristighfar, memohonkan ampun li abaihim, ya buat orang tuanya semuanya. Ya, jadi pada mereka pada minta ampunan. Ya, makanya beruntung tuh orang tuanya yang memang kebetulan ya pada saat kecil ya orang tuanya punya anak sedang sayang-sayangnya meninggal dunia. Nah, itu. Tapi tetap jangan bersedih. Ya kenapa? Karena anak tersebut senantiasa selalu beristighfar buat orang tuanya. Wa antakuna birra. Kita kembali lagi ke kitab. Ya, kemudian ya ada aturan lagi ketika seseorang ingin menikah, maka carilah yang bikron, yang gadis. Ya, kalau laki-laki cari yang bujangan.
Kalau yang perempuan cari yang gadis. Ini nikah pertama biasanya begitu. Ya, jadi yang bujangan cari yang gadis cari yang bujangan. Itu seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil abkar fa innahunna a'zabu afwahan wa aqbalu arhaman wa ahsanu akhlaqan. Lazimkan atas kamu untuk mencari calon istri yang gadis, mencari calon suami yang bujangan, maka mereka semuanya lebih bagus mulutnya, lebih bagus rahimnya, dan lebih bagus akhlaknya. Tuh, jadi insya Allah itu semua yang terbaik dari segi akhlak, dari segi rahim, dan dari segi yang lain-lainnya itu lebih bagus. Wa antakuna ajnabiyatan, dan juga ya diantaranya disyaratkan lagi kalau mencari pasangan kalau bisa ajnabiyah. Ajnabiyah itu artinya bukan saudara, orang lain. Ya, calon istri ya ajnabiyah, calon suami ajnabi orang lain, bukan masih keluarganya, bukan. Nah, seperti kalau bisa begitu, cari yang lain dulu, orang lain dulu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena didasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tunkihul qarabata, jangan kamu menikah kepada yang masih kerabat. Fa innal walada yahluqu dawiya ainahifa, maka sesungguhnya anak nanti akan tercipta dalam keadaan kurus. Nah, begitu. Ya, jadi biasanya kalau masih ada saudara sama saudara itu rasa syahwatnya kurang kuat. Tapi kalau tidak ada pertalian persaudaraan itu insya Allah nanti syahwatnya kuat. Nah, itu kata Rasulullah begitu. Wadzalika lida'fis syahwati ma'aha, karena yang demikian itu lemahnya syahwat bersama ya orang-orang perempuan yang ajnabiyah. Ya kalau ajnabiyah itu insya Allah kuat syahwatnya. Tapi kalau bukan ajnabiyah itu dha'fus syahwah. Bi khilafil gharibah, berbeda kalau itu orang lain. Wa hadza bin bi'asi kuwatil ihsasi li syahwati faqat, ini dalam menumbuhkan kekuatan perasaan dalam syahwat saja. Ya, jadi dari segi syahwat itu biasanya ya orang lain yang masih jauh dari hubungan persaudaraan itu akan lebih kuat kebanding daripada orang yang masih dekat. Nah, seperti itu. Tapi nanti kekeluargaan dari segi yang lain masih bagus. Nah, seperti di sini, wa amma min haisul aisu wal hana pama'al qaribati afdalu. Adapun Bu, ya kalau ada orang menikah dilihat dari segi kehidupan, dari segi kasih sayang, maka yang masih ada kerabatnya itu lebih afdal. Kenapa? Karena biasanya lebih tambah kekuatan silaturahim. Makanya mungkin dulu kadang-kadang orang-orang tua kita menjodohkan anak-anaknya nggak jauh-jauh, saudara sama saudara, ya saudara dia sama saudaranya lagi. Beda sekarang. Kalau sekarang nggak mau dijodohin mereka pada nyari sendiri. Ada yang jauh, orang Betawi punya calon istrinya sama orang bukan Betawi. Ya, ada yang Sunda, ada yang Padang, ada yang Jawa, ada yang Irian, ada yang Papua. Nah, begitu. Nah, itu karena memang mereka udah semakin bergaulnya semakin luas. Tapi dulu orang-orang tua kita kenapa? Kok kadang-kadang dia nikahnya sama dia, diakur-akurin, masih ada keturunan. Nah, ini diakurin lagi, masih ada keturunan. Itu dari segi ya rasa mahabbah, rasa kasih sayang emang lebih bagus gitu. Tapi kalau ya orang lain yang tidak ada tali persaudaraan, dari segi syahwat lebih kuat. Begitu ya Bu ya. Ya, jadi memang ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, begitu. Kalau segi positifnya tuh kekeluargaan biasanya dia akan lebih dekat lagi karena udah saling tahu sehingga bisa mengukuhkan kekerabatan tadi. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari segi kekuatan syahwat itu yang lebih bagus kata Nabi ajnabiyah, bukan masih tali persaudaraan, tapi sudah di luar tali persaudaraan. Nah, seperti itu. Ya, makanya di sini kalau dari segi kehidupan, kasih sayang, kekerabat, kekeluargaan
itu masih lebih afdol. Li'annal qaribata qalla an takhuna zaujuha, karena biasanya kalau kerabat insya Allah lebih sedikit berkhianat sama suaminya. Ya, insya Allah nggak ada yang berkhianat. Nah, masih saudara. Watah pazuhu masih lebih terjaga. Watasiru ya watasbiru li azayatiha, dan lebih sabar di dalam ya menanggung resiko kalau ada apa-apa. Nah, itu bisa lebih cepat direda karena masih ada tali persaudaraan dan kekeluargaan. Ya, jadi untuk berkhianat juga mikir-mikir. Ya, gua kalau berkhianat sama dia, satu dia udah jadi istri, jadi suami, kedua masih saudara juga. Nah, begitu. Jadi mungkin lebih kuat lagi tuh, Bu. Ya, jadi untuk berkhianat mungkin nggak akan terjadi. Nah, itu diantaranya kalau masih ada kekerabatan. Dia lebih menjaga, bahkan lebih sabar kalau ada masalah-masalah gangguan, ada keributan, lebih sabar lagi. Kenapa? Karena kalau retak, semuanya jadi retak. Begitu. Jadi kalau seandainya terjadi perceraian, itu nanti akhirnya keluarga ke bawah-bawah. Ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau masih ada tali kekeluargaan, dia lebih cepat, mikirnya juga lebih lama. Ya, seperti itu. Sehingga lebih terjaga dan lebih terpelihara. Untuk berkhianat itu insya Allah ya lebih jauh. Ya, lebih terjaga. Kemudian wataqna'u bil qalili ma'ahu, dia udah saling menerima. Dia tahu kondisinya. Kalau sedikit nerimain. Ya, kalau orang-orang lain kan kita belum tahu. Ya, yang namanya lain cara, ya lain adat dan lain-lain sebagainya. Mungkin kita nggak tahu. Tapi ada juga yang mungkin orang lain lebih baik. Kita nggak sangka. Dia padahal orang mana-mana, tapi setelah berkeluarga, masya Allah, benar-benar baik sekali. Tapi ada juga yang kita nggak sangka, itu kita nggak tahu. Tapi kalau yang udah kerabat biasanya udah tahu seluk beluknya, udah tahu sebelumnya. Sehingga kata Nabi, ta'na'u bil qalili ma'ahu, insyaallah dia lebih cepat menerima kalau itu sedikit. Ya, kan biasanya kita disuruh nerima kalau sedikit. Kalau banyak mah jangan suruh nerima. Ya, udah terimain aja dah. Banyak gak usah disuruh nerima. Ya, yang disuruh nerima qanaah, kita harus punya sifat qanaah, menerima apa adanya kalau itu sedikit. Tuh, makanya kita harus punya sifat qanaah, Ibu. Artinya qanaah apa? Al qanaah ar-ridha bima qassamahullah. Begitu. Ya, jadi yang disebut qanaah itu kita senang, kita reda, kita ikhlas dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini kita dapat sekian, ya udah qanaah, nerima. Ya, alhamdulillah. Itu istri yang qanaah ketika dibagi sama suami, itu termasuk hal yang membahagiakan. Ya, seperti itu. Tapi kalau banyak qanaah mah enggak ada aturannya. Ya, biasanya orang yang disuruh qanaah yang sedikit. Kalau dapat sedikit, dah terimain dah. Nah, begitu. Ada orang dapat banyak, sih terima aja dah. Ya banyak terima. Nah, seperti itu. Jadi artinya ya biasanya kalau udah saling ya mengerti karena udah keluarga, itu lebih cepat untuk menerima kalau seandainya dia termasuk mendapatkan hal yang sedikit. Wala tazummuhu wala tasmahu fi zimmihi, bahkan dia tidak pernah mencela dan sering memberikan maaf. Wala tarkanu ila ghairihi, dan dia tidak pernah membuat macam-macam kepada yang lainnya. Wa ta'khuzuha ghiratul qarabati alai ziyadatan ala ghairati zaujiyah, bahkan kekeluargaan itu bisa lebih menambahkan rasa kecemburuan yang lebih tinggi kebanding daripada yang lainnya. Ghirahnya lebih tinggi. Ya, karena memang udah dirasakan ada kekeluargaan di situ. Sifat ghirah, rasa kecemburuan ini penting. Ya, jadi rasa kecemburuan itu karena muncul adanya sifat cinta dan sayang. Biasanya ibu cemburu sama suami kalau ibu sayang sama ya suami. Kalau ibu kagak sayang, kagak mungkin ibu cemburu. Nah, begitu. Suami itu muncul sifat cemburu kepada istrinya karena suami sayang sama istrinya. Ini cemburu
yang memunculkan sifat-sifat yang positif ibu. Nah begitu. Jadi kecemburuan itu akan muncul disebabkan karena sayangnya seorang pasangannya, baik istri maupun suami. Kalau ada istri yang cuek aja sama suaminya, suami cuek aja sama istrinya, gak ada rasa kecemburuan, berarti gak ada rasa cinta. Ya makanya ibu kalau dicemburuin sama suami, berarti ibu disayang. Terima kasih bang, abang cemburu banget sama saya. Nah begitu. Iya. Kenapa? Nggak boleh. Iya. Segala sesuatu bu nggak boleh berlebihan. Nah begitu ya. Nggak boleh berlebihan. Ya. Jadi ya ada aturan mainnya. Cemburu yang ada aturan mainnya. Nah seperti itu. Kalau udah berlebihan jelas tidak baik. Nah itu. Jadi sebenarnya ghirah, rasa kecemburuan ini muncul disebabkan karena ada rasa cinta. Gitu. Kita sayang sama istri kita, makanya kita cemburu kadang-kadang. Istri sayang sama suami, kadang-kadang istri ada rasa cemburu sama suami. Nah itu ghirah yang positif namanya. Tapi kalau cemburu membabi buta nggak boleh, ya nggak bagus, nggak baik, dan itu dilarang dalam agama. Nah seperti itu. Tas itu kalau buat minggu bulannya nggak bisa bener tas sampai 24. Oh gitu. Sebenarnya memang ini adat ya bu ya. Ya mau 7 boleh, mau 4 juga boleh. Ya kalau orang Betawi dulu nggak kenal tuh 4 bulan nggak kenal. Orang Betawi kenalnya 7 bulan, nggak ada yang 4 bulan. Tapi kalau orang Sunda biasanya 4 bulan. Tapi semuanya berdasarkan ya hadis-hadis Nabi. Kalau 4 bulan kenapa dirayakan, disyukuri, dibuatkan acara? Karena pas 4 bulan itu pas apa? Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan apanya? Ruhnya dan lain-lain sebagainya. Kalau kenapa 7 bulan? Karena 7 bulan biasanya udah usia, udah tua. Nah begitu, makanya orang Betawi istilahnya 7 bulan gitu, 7 bulan. Gak apa-apa, semuanya rasa tasyakuran, ya bersyukur. Dan bersyukur itu kan perintah Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sebenarnya ayatnya landasnya yang bersyukur. Kita dikasih kandungan usia 4 bulan. Ya Allah bersyukur banget kita. Andain acara selamatan. Tuh kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca. Tuh, kita ya bersyukur karena usia kandungannya udah 7 bulan, udah tua, tinggal sebentar lagi. Nah, itu ngadain acara selamatan juga. Silahkan saja. Atau 2 kali bikinnya, 4 bulan bikin, 7 bulan bikin, lebih bagus. Ya, enggak apa-apa. Ya 4 bulan buat, 7 bulan buat. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi artinya itu hal-hal yang memang tradisi tapi tidak melanggar aturan syariat agama. Itu begitu, ya. Karena sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi itu dibuat namun baik, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, nggak apa-apa. Bukan bid'ah dolalah. Ya, enggak semuanya bid'ah itu dolalah. Ada juga yang hasanah. Ya, nah seperti itu. Yang penting isinya bertentangan enggak dengan agama. Kalau nama sih mau nama 4 bulan, 7 bulan, cuma isinya kita baca surah Yusuf, kita baca surah Muhammad, kita baca surah Maryam, dilarang enggak? Enggak, bahkan kita diperintahin. Nah, kemudian ya kita buat maulid, acara, baca kalimat-kalimat thayyibah, itu termasuk dianjurkan, semuanya baik. Tapi namanya aja yang beda, 4 bulan, 7 bulan. Nah, seperti itu. Cuma isinya sebenarnya bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Wa qalla, dan sedikit antu jada ditemukan hazil khisalu, sifat-sifat ini fi ghairil qaribati, pada selain kerabat. Jadi kalau calon istri atau suami dari kerabatnya sendiri, banyak kelebihan-kelebihan yang bisa dimiliki seperti rasa sayang, ya, kemudian ukhuwahnya,
ya silaturahimnya itu mungkin bisa diperkuat, yang mungkin tidak didapatkan pada yang lainnya. Jadi kesimpulannya, dua-duanya ada sisi nilai positifnya. Ya, bukan keluarga ada sisi positifnya, yang termasuk bagian keluarga juga ada sisi positifnya. Tinggal bagaimana kita ya mau memilihnya. Nah, kalau untuk zaman sekarang biasanya udah diserahkan kepada anak masing-masing, karena memang anak yang mencari ya jodohnya. Itulah orang tua tinggal hanya mengikuti saja yang terbaik. Itulah pilihan dari anak-anak kita. Nah, seperti itu. Saya kira sampai sini Ibu. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang pada mau masak, mau bersiapan untuk buka puasa. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya selalu diberikan keberkahan semuanya, amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan dengan wa antakuna jamilatas surah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana wasfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna ramadan bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.